Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang kisah kutukan pesugihan Gunung Kawi. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di balik keindahan alam Gunung Kawi, di antara pepohonan lebat dan kabut yang menggantung setiap sore, ada kisah-kisah kelam yang beredar turun-temurun tentang pesugihan, tentang orang-orang yang menjual jiwanya kepada kekuatan gaib demi kekayaan instan. Cerita ini tentang satu orang di antara mereka, seorang pria yang bernama Bayu, yang terlalu jauh masuk ke dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan, dan akhirnya kehilangan segalanya. Bayu adalah seorang pemuda berusia 30-an tahun dari Malang. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, hidup sederhana bersama istrinya, Laras, dan anak perempuannya mereka yang baru berusia 5 tahun, Dinda. Hidup mereka berat. Laras sakit-sakitan, gaji Bayu hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan utang terus menumpuk. Suatu malam, saat Bayu nongkrong bersama teman lamanya yang bernama Johan, ia mencurahkan isi hatinya. Aku capean, hidup kayak gini terus. Anakku sakit, istriku nggak bisa kerja, aku cuma kuli, kata Bayu bicara dengan Johan. Johan pun memandangnya lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang pelan, kalau kamu mau kaya, datang ke Gunung Kawi. Tapi kau harus siap dengan harga yang nggak bisa kamu tarik kembali, kata Johan. Bayu pun tertawa, mengira itu lelucon. Tapi Johan memberikan secari kertas bertuliskan nama orang dan nomor kontak. Kalau kamu serius, hubungi dia. Tapi ingat, ini bukan jalan pulang, kata Johan. Beberapa minggu kemudian, Dinda demam tinggi. Rumah sakit menolak karena Bayu tak punya cukup uang untuk deposit. Laras hanya bisa menangis. Bayu duduk diam, dan tanpa sadar ia membuka kembali kertas dari Johan. Dengan tangan gemetar, ia menelpon nomor itu. Suara di ujung sana berat dan dalam. Datanglah ke Gunung Kawi tengah malam sendirian, bawa bunga 7 rupa, rokok kretek, dan darah dari jarimu sendiri. Tanpa memberitahu Laras, Bayu naik motor ke Gunung Kawi. Malam itu berkabut tebal. Ia memarkir motornya di luar area pemakaman dan berjalan masuk melewati pepohonan yang sangat gelap. Di salah satu hutan, ia bertemu dengan pria tua berjubah hitam yang memperkenalkan dirinya sebagai Eyang Watu, perantara antara dunia manusia dan dunia gaib di Gunung Kawi. Kau ingin kaya? Aku bisa bantu, tapi jiwa harus dibayar. Bukan sekarang, tapi nanti. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Bayu pun menandatangani kertas perjanjian. Tak tertuliskan apa-apa, hanya kain putih dengan tinta merah dari darahnya sendiri. Dalam 7 hari, kekayaan akan datang, tapi jangan pernah tolak saat kami menagih. 7 hari setelah ritual, Bayu berubah drastis. Ia mendapatkan pekerjaan konstruksi yang besar dengan upah yang luar biasa. Proyek ini membawa koneksi ke kontraktor besar. Dalam sebulan, ia punya perusahaan sendiri, mobil, rumah, dan semua kemewahan datang bertubi-tubi. Dinda sembuh, Laras heran tapi bahagia. Bayu hanya bilang rezeki sedang bagus. Tapi di malam-malam tertentu, Bayu bermimpi aneh, berjalan di lorong gelap, dihampiri sosok hitam, tinggi, bermata merah, yang hanya berkata, waktunya akan tiba. Ia mencoba mengabaikannya, tapi takdir tak bisa dihindari. 4 bulan setelah ritual, Laras mengalami pendarahan hebat. Rumah sakit tidak bisa menyelamatkannya. Bayu hancur. Tapi suara di kepalanya hanya berbisik,
Tumbal pertama, kau tahu ini bagian dari perjanjian. Dinda, anak semata wayangnya, jadi satu-satunya penghibur. Tapi sejak kematian Laras, Dinda berubah. Ia sering melamun, bicara sendiri, dan menggambar sosok hitam di buku gambarnya. Ayah, om besar itu sering datang ke kamarku. Dia duduk di pojok dan senyum-senyum terus, kata Dinda. Bayu panik. Ia kembali ke Gunung Kawi, mencoba mencari Eyang Watu. Tapi lelaki tua itu tak pernah muncul. Hanya suara dari balik hutan berkata, kami belum selesai. Jiwa anakmu sangat murni. Jangan coba-coba melawan, Bayu. Bayu mulai bertobat. Ia menyumbangkan hartanya, membangun musola, menyantuni anak yatim. Tapi mimpi buruk makin sering. Rumahnya terasa dingin. Cermin-cermin di rumah retak sendirinya. Dinda pun mimpi diculik makhluk hitam besar. Suatu malam, Dinda menghilang. Ia ditemukan tidur di area makam Gunung Kawi, tak sadarkan diri. Saat dibawa pulang, ia tak pernah bangun lagi. Dokter bilang otaknya normal, jantungnya sehat, tapi sepertinya rohnya saja yang hilang. Bayu menangis di sisi Dinda berhari-hari. Ia mengurung diri, menolak makan. Semua hartanya terasa kosong. Pada malam purnama, Bayu pergi sendirian di puncak Gunung Kawi. Ia membawa foto Dinda, kain kafan, dan darahnya sendiri. Ia memanggil Kiai Watu dan berteriak, ambil jiwaku, asal anakku kembali, kata Bayu. Sosok hitam itu muncul dan tertawa. Jiwamu sudah bukan milikku lagi sejak kau tanda tangan waktu itu. Tapi kami bisa membebaskan anakmu kalau kau menyerahkan seluruh keberadaanmu. Bayu, apakah kamu sanggup? Bayu menunduk. Ia tahu ini akhir dari segalanya. Ia mengambil belati dan menggores dadanya sendiri, membacakan mantra terakhir yang ia hafal. Tubuhnya jatuh ke kaki pohon beringin tua, membeku seperti patung batu. Tapi saat itu juga Dinda membuka matanya di rumah sakit. Ia sadar, langsung memanggil ayahnya. Namun Bayu tak pernah kembali lagi. Dinda tumbuh dewasa dalam asuhan kakek dan neneknya. Ia tak pernah tahu pasti apa yang dilakukan ayahnya. Ia hanya mendengar dari tetangga, ayahmu orang baik, tapi terlalu nekat. Rumor mengatakan di malam Jumat Kliwon, orang-orang yang mendaki Gunung Kawi kadang melihat seorang pria duduk sendirian di bawah pohon beringin. Matanya kosong dan tubuhnya tak bergerak. Dan suara di balik hutan berbisik, jiwa yang dijual tak bisa ditebus, tapi bisa diwariskan. Jiwa yang dijual, kutukan pesugihan Gunung Kawi, adalah cermin dari kegelisahan manusia yang menginginkan kekayaan tanpa batas dalam waktu yang sangat singkat. Jalan pintas seringkali dihiasi bunga, tapi ujungnya selalu berdarah. Perjanjian gaib sekali diikat tak bisa diputus, kecuali dengan nyawa dan penembusan jiwa raga. Nah, itulah geng, cerita tentang kutukan pesugihan Gunung Kawi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.